Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, channel Tretan Wahyu. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya mengenai penilaian dan evaluasi pembelajaran, yaitu lebih tepatnya tentang ragam dan evaluasi pembelajaran. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran itu sendiri yang saya rasa sangat penting untuk kita ketahui. Jadi yang saya pahami mengenai prinsip evaluasi pembelajaran di sini ada 9. Yang pertama itu harus sahih. Artinya evaluasi itu harus didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi tidak boleh mengarang-arang. Harus memang betul-betul hasil dari pengukuran atau penilaian dari kemampuan peserta didik. Yang kedua, objektif. Di sini berarti evaluasi harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas evaluator. Yang ketiga di sini adalah adil. Evaluasi di sini tidak boleh menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kepentingan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat, istiadat, itu contohnya. Tidak boleh terpengaruh hal-hal tersebut. Kemudian yang keempat adalah terpadu. Evaluasi di sini merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Jadi bisa dilakukan dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian yang kelima adalah terbuka. Prosedur evaluasi, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan harus dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Tidak boleh tertutup ya. Kemudian yang keenam adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Evaluasi harus mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh di sini adalah sistematis. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah tertentu atau yang ditetapkan. Kemudian yang 8 adalah beracuan pada kriteria. Evaluasi didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Instrumen penilaian disusun dengan merujuk pada kompetensi. Di antaranya adalah standar kompetensi kelulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Yang 9 adalah akuntabel. Intinya di sini harus bisa dipertanggungjawabkan apa yang telah dicatat atau dikumpulkan. Kemudian selanjutnya di sini mengenai jenis-jenis dari evaluasi pembelajaran, yang mana di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah berdasarkan fungsinya, yang kedua berdasarkan alatnya. Nah, yang pertama di sini berdasarkan fungsinya sebenarnya sudah ada di penjelasan sebelumnya, yaitu harus formatif, sumatif, sumatif, diagnostik, selektif, dan penempatan. Ada di penjelasan yang sebelumnya. Kemudian yang kedua di sini berdasarkan alatnya. Yang berdasarkan alatnya di sini juga dibagi menjadi 2, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama adalah tes lisan, yaitu tes yang menuntut jawaban secara lisan, meliputi tes tulis dan semacamnya. Kemudian yang kedua adalah tes tulisan, yaitu tes yang menuntut jawaban secara tulisan, meliputi nanti esai dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada tes tindakan, yaitu tes yang menuntut jawaban dalam bentuk perbuatan, meliputi tes individual dan tes kelompok. Nah, yang berdasarkan non-tes ada beberapa macam evaluasi pembelajaran. Di antaranya adalah yang pertama adalah observasi. Observasi menurut Sudijono adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Yang kedua di sini adalah wawancara. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber. Komunikasi tersebut dilakukan dengan cara dialog atau tanya jawab secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung, atau menggunakan alat komunikasi. Yang ketiga adalah sosiometri. Sosiometri merupakan alat untuk mengukur
metode untuk memperoleh data tentang hubungan sosial, pilihan-pilihan dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang mau dan bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya yang telah menyempatkan menonton video ini. Semoga kalian tidak bosan. Segala kritik dan saran sangat saya harapkan di kolom komentar ya teman-teman. Sekali lagi saya terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam video ini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.